Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak semuanya. Materi kita pada hari ini adalah besaran pokok dan pengukurannya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Yang kedua, menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya dengan benar. Besaran dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dipakai untuk menentukan besaran-besaran yang lain. Ada 7 besaran pokok yang harus kita ingat. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon atau detik, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Cara cepat menghafal 7 besaran pokok, yaitu jiwa SMP, di mana J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Jadi 7 besaran pokok ini wajib dihafal. Yang pertama, panjang. Tinggi, lebar, jarak, perpindahan itu termasuk ke dalam besaran panjang. Panjang memiliki satuan internasional atau SI, itu meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 detik. Alat ukur panjang. Panjang bisa diukur dengan menggunakan penggaris atau meteran, kemudian jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Jangka sorong. Ini adalah bentuk jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini khusus jangka sorong yang terlihat seperti di gambar. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa, kemudian garis tengah bagian dalam atau diameter dalam suatu pipa, kemudian kedalaman suatu lubang. Bagian-bagian jangka sorong, skala utama itu ditunjukkan. Ini bagian yang paling panjang dari jangka sorong. Kemudian rahang tetap bagian depan. Skala nonius itu skala yang berada pada rahang sorong. Rahang sorong yang berwarna abu-abu. Untuk mengukur ketebalan menggunakan bagian bawah dari jangka sorong. Diameter dalam menggunakan bagian atas. Sedangkan untuk mengukur kedalaman menggunakan bagian belakang yang sedikit menonjol. Nah, kita kasih contoh cara mengukur diameter luar lingkaran atau diameter luar suatu benda menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rahang sorong untuk membuka rahang. Kemudian masukkan benda di antara rahang tetap dan rahang sorong. Kemudian geser rahang sorong sehingga benda tertahan di antara rahang tetap dengan rahang sorong. Kemudian amati hasil pengukuran. Hasil pengukuran jangka sorong yang tadi. Nah, kita lihat yang pertama hasil pembacaan skala utama, yaitu garis tepat sebelum garis yang menunjukkan angka 0 pada skala nonius yang dilingkari merah pertama sekali, yaitu ada pada garis 0,8 cm. Kemudian untuk skala nonius itu kita cari garis skala nonius yang membentuk garis lurus terhadap skala utama, yaitu tepat pada garis yang pertama pada skala nonius, berarti garis yang pertama, maka
Hasil skala Noniusnya adalah jumlah garis dikali dengan ketelitian pada jangka sorong. Ketelitian pada jangka sorong ini adalah 0,01 cm karena jumlah garis pada skala Noniusnya ada 10. Kalau 10 berarti ketelitiannya 0,01 cm. Hasil pengukurannya tinggal kita tambah skala utama dan skala Nonius, yaitu 1,8 tambah 0,01 hasilnya adalah 1,81 cm. Menghitung ketelitian jangka sorong. Nah, nih. Yang pertama, jika skala Noniusnya ada 10 garis. Ini yang di bawah skala Nonius 10 garis. Jadi, skala terkecil pada skala utama itu nilainya kan 1 mm atau 0,1 cm. Sedangkan jumlah garis pada skala Nonius kita hitung ada 10. Jadi, ketelitiannya itu adalah nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah garis pada skala Nonius. Jadi ketelitiannya adalah 0,1 cm dibagi dengan 10. Dapatlah 0,01 cm. Nah, yang ini skala Noniusnya garisnya lebih banyak. Jadi ketelitiannya nilai skala terkecil pada skala utama itu tetap 1 mm atau 0,1 cm. Jumlah garis pada skala Noniusnya ada 20. Kalau tadi 10, ini ada 20. Jadi ketelitiannya adalah 0,1 cm dibagi dengan 20 garis. Berarti 0,005 cm. Untuk jangka sorong yang skala Noniusnya ada 20 garis. Contoh pengukuran jangka sorong. Contoh yang pertama, ini hasil pengukurannya. Kita mau membaca berapa hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang pertama yang kita baca adalah skala utama. Skala utama itu adalah garis tepat sebelum garis 0 pada skala Nonius. Jadi yang dilingkari merah, yaitu 2,7 cm. Lebih dari 2 tapi belum nyampe 3. Jadi 2,7 cm sesuai dengan garis yang dilingkari. Kemudian skala Nonius yang tepat membentuk garis lurus terhadap skala utama, yaitu ada pada garis ke-6 pada skala Nonius. Jadi ada 6 garis dikali dengan ketelitian jangka sorongnya. Karena ada 10 garis pada skala Nonius, maka ketelitiannya adalah 0,01 cm. Sehingga skala Noniusnya yang terbaca adalah 0,06 cm. Sehingga hasil pengukurannya berarti 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Hasilnya adalah 2,76 cm. Contoh yang kedua. Skala utama yang terbaca itu tepat sebelum garis 0 pada skala Nonius adalah tepat pada 10 cm. Berarti skala utamanya terbaca 10 cm. Skala Noniusnya adalah garis yang membentuk garis lurus terhadap skala utama, garis Nonius. Jadi yang dilingkari juga tuh berarti garis ketiga. Sehingga skala Noniusnya adalah 3 kali 0,01 cm ketelitiannya dan sama dengan 0,03 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 10 ditambah 0,03 cm, itu hasilnya adalah 10,03 cm. Mikrometer skrup. Jadi ini bagian daripada mikrometer skrup. Yang pertama landasan yang diberi warna pink, kemudian benda tipis, kemudian sumbu, kemudian skala utama, ada hulu, kemudian raset. Contoh cara penggunaan mikrometer skrup. Yang pertama, klik bagian hulu mikrometer skrup. Ini sebenarnya kalau aslinya diputar sehingga benda tipisnya terbuka. Kemudian masukkan bendanya sehingga bendanya berada di antara landasan dengan benda tipis. Kemudian kita putar lagi hulunya. Kemudian untuk mengunci kita putar reset. Nah, sampai bunyi klik. Kemudian kita lihat hasil pembacaan pada skala utama dan skala Nonius. Jadi kita lihat hasilnya. Cara membaca skala. Skala utama. Pada mikrometer skrup, setiap jarak satu garis bagian atas ini nilainya adalah 1 mm. Berbeda dengan penggaris ya. Kalau penggaris dia 1 cm. 1 mm, sedangkan antara garis 0 dengan yang di bawahnya itu adalah 0,5 mm.
Jadi batas terakhir yang terbaca sebelum garis tertutup oleh skala Nonius atau skala putar itu ada di angka 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5 mm. Sedangkan skala putarnya ini setiap satu putaran penuh ini ada 50 garis. Sedangkan setiap 50 garis itu nilainya adalah 0,5 mm. Sehingga nilai ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, untuk membaca skala putar, itu kita lihat garis pada skala putar yang lurus dengan garis pada skala utama. Nah, sayangnya di sini dia tidak tepat membentuk garis lurus. Jadi dia berada di antara garis yang ke-27 dan ke-28. Jadi karena posisinya sekitar di tengah-tengah, maka kita ambil saja angka 27,5. Nah, 27,5 ini kemudian kita kali dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Sehingga didapatlah 0,275 mm. Hasilnya adalah 4,775 mm. Contoh pengukuran mikrometer skru. Ini cara menghitungnya ya. Ini gambar yang pertama. Nah, kita lihat hasil pengukuran. Skala utama yang terbaca, kita lihat adalah garis terakhir sebelum skala Nonius atau skala putarnya berada. Nah, di situ ada angka 6, kemudian ada garis di bawahnya, berarti kita dapat 6,5 mm. Kemudian skala Nonius atau skala putarnya adalah skala yang membentuk garis lurus terhadap skala utama. Garis pada skala utama. Nah, kita dapat di situ ada pada garis ke-34. Nah, dikali dengan ketelitian mikrometer. Jadi ada 34 dikali 0,01 mm, itu hasilnya 0,34 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 6,5 ditambah 0,34, itu hasilnya 6,84 mm. Nah, contoh yang kedua, hasil pengukuran. Pada skala utama, itu angka terakhir yang terlihat itu adalah angka 4. Nah, berarti skala utama yang terbaca adalah 4 mm. Skala Noniusnya tepat berada pada garis ke-30. Sehingga skala Nonius yang terbaca atau skala putarnya adalah 30 dikali dengan ketelitian 0,01 mm, hasilnya adalah 0,30 mm, sehingga hasil pengukurannya adalah 4 ditambah 0,30, hasilnya adalah 4,30 mm. Massa. Massa merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda. Massa memiliki satuan internasional atau SI-nya adalah kilogram. Massa didefinisikan sebagai massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang sekarang disimpan di Sèvres, Prancis. Nah, kadang-kadang dalam keseharian kita sering salah menyebut. Sering kita nyebutnya adalah berat badan, tapi satuannya kilogram. Sebenarnya itu bukan berat. Kalau berat itu dia beda lagi, nanti dia termasuk ke dalam gaya. Nah, yang sebenarnya yang dalam satuan kilogram itu adalah massa. Alat ukur massa itu dinamakan dengan neraca atau sehari-hari kita sebut dengan timbangan. Ada bermacam jenis neraca yang ada di dunia ini. Antara lain adalah neraca Ohaus. Neraca ada 3 lengan, 4 lengan, ini yang biasanya berada di laboratorium. Kemudian ada neraca analog yang sering kita lihat di pasar, ada neraca digital dan lain sebagainya. Waktu. Waktu memiliki satuan internasional atau dalam satuan SI-nya adalah sekon atau detik. Tapi selain itu kita juga mengenal satuan jam, menit, dan lain-lain. 1 detik atau 1 sekon itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang paling kita kenal adalah jam, kemudian ada stopwatch. Stopwatch ada yang analog dan ada yang digital. Suhu.
atau temperatur. Suhu adalah ukuran panas daripada suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional, itu Kelvin. Jadi suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Nah, Kelvin. Kita jarang menggunakan satuan Kelvin. Yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah satuan Celcius. Alat untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Ada berbagai jenis termometer yang ada di dunia. Ada termometer air raksa, termometer alkohol, kemudian ada termometer digital yang paling sering digunakan untuk mengukur suhu badan. Kemudian termometer inframerah dan lain-lain. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan internasional ampere. 1 ampere adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik 1 coulomb selama 1 detik. Alat ukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik dinamakan dengan ampermeter. Ampermeter terdiri dari 2 macam, ada ampermeter analog, ada ampermeter digital. Jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elemen terzat, baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa. Jumlah zat memiliki satuan internasional mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon 12. Mengukur jumlah zat. Jadi belum ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur jumlah zat secara langsung. Jadi jumlah zat atau molaritas itu dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah mol zat terlarut per satuan volume larutan. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya dengan frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz yang mempunyai intensitas radian 1/683 watt per radian. Intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela atau disingkat dengan alat untuk mengukur intensitas cahaya dinamakan dengan luxmeter. Nah, cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih.